Hai sob, masih sama gua nih Faisal. Dan ini adalah Samsung Galaxy S21 Ultra 5G yang sampai sekarang masih jadi daily drivernya gua. Asli sob, betah banget pakai HP ini, the best lah asli. Enak banget aduh enak banget. Performanya bagus, desainnya cakep, kameranya oke buat bikin konten. Terus juga main game juga lancar banget. Dan kemarin gue baru aja publish bikin video gaming test dari smartphone ini. Gue mainin 4 game. Dan ada yang nanya via Instagram juga, ada yang juga via Messenger. Ada yang nanya gimana sih cara ngaktifin game launcher dan fitur-fitur tersembunyi di Samsung Galaxy S21 Ultra. Apakah game launcher juga dan fitur-fitur tadi bisa aktif juga di HP Samsung lainnya? Oke, gue akan jawab pertanyaan tersebut dalam video kali ini. Jadi, kalian tonton terus, ya. Sebenarnya game launcher ini bisa kalian coba di HP Samsung lainnya, bukan di S21 Ultra aja. Dan di One UI versi sebelumnya juga ada kok game launcher. Di seri sebelumnya di S20 juga ada, di Note ada, pokoknya seri One UI sebelumnya juga ada, di One UI sekarang juga pasti ada pastinya. Nah, banyak yang nggak tahu, termasuk gua pada awalnya, gua kira game launcher ini kayak fitur gimmick aja, fitur gaming yang ikut-ikutan gitu ya. Karena pas gua buka, cuman gini aja tampilannya, nggak ada yang menarik. Cuman nampilin informasi game, berapa lama kita main, terus apakah game yang dimainkan populer, terus sama rekomendasi game lain yang harus di-download gitu, yang bisa di-download. Tapi ternyata gue dibukakan pintu hatinya gitu sama Samsung. Game launcher ini ternyata punya fitur game yang tersembunyi yang mungkin banyak orang yang nggak tahu dan bisa diaktifkan bukan via game launchernya dulu, tapi ketika kita mainkan salah satu game, misalnya kayak PUBG ya. Nah, kita tinggal klik aja game launcher di sini, muncul game booster. Nah, di sini ada tombol seperti ini. Nah, ini adalah tombol ke game plugins namanya. Game plugins ini kalau misalnya kalian belum download, kalian akan download dulu, harus download dulu di Galaxy Store. Jadi kayak Play Store-nya Samsung. Nah, di game plugins ini ada 6 fitur lainnya yang bisa kalian coba, mulai dari daily limits, game booster plus, game clock, gift creator, performa Z sampai priority mode. Nah, jadi 6 fitur ini bisa kalian download langsung di Galaxy Store, di game plugins ini gitu ya, ada tombol downloadnya, kita bisa aktifin juga satu persatu. Nah, kalau misalnya kita udah download game plugins, kita langsung buka aja, mana sih? Game launcher. Kita buka aja langsung game launcher. Nah, kita ngaksesnya di sini. Game performance. Nah, muncul 6 fitur dari game plugins. Kita bahas satu persatu ya, sob. Pertama, daily limits. Daily limits ini memungkinkan kita buat mengatur seberapa lama sih kita main game, seberapa lama sih kita main salah satu game gitu ya. Apakah kita mau lama banget main game, apa mau dibatasin, misalnya 1 jam, 2 jam gitu ya. Nah, kita bisa ngatur di sini. Total gue udah main game di HP ini 16 jam 19 menit. Ini ada 5 game yang gue download. Oke, kita bisa misalnya nih Call of Duty, kita bisa ngeset berapa lama kita main game ini. Jadi ibaratnya kalau warnet mah billing gitu ya, atau Warrior Code, kita nyewa berapa jam, nanti setelah lewat limitnya ya nantinya bakal ada notifikasi untuk kalau waktu maksimal kita main game CODM misalnya itu sudah habis. Kita bisa ngatur mau 1 jam, 2 jam sampai lebih kita bisa atur. Nah, setelah itu kita klik
mau hari apa aja gamenya dibatasin. Misalnya setiap hari play aja. Nah, di sini langsung ada tulisan setiap harinya kita berhak main Call of Duty cuman 2 jam 1 menit gitu. Nah, ini pun berlaku untuk game-game lainnya. Kita bisa ngatur jam-jam waktu yang cocok, waktu yang pas buat membatasi diri biar nggak keseringan main game. Ini fitur yang bagus loh. Biar kita tuh nggak lupa waktu pas main game. Selanjutnya Game Booster Plus. Nah, kalau Game Booster Plus ini tuh memungkinkan kita buat ngatur performa tiap game, performa smartphone tiap menjalankan game. Misalnya kayak Call of Duty. Oke. Nah, kita bisa ngatur mulai dari battery saving, balance, max FPS atau high quality ataupun custom. Kalau misalnya kalian pengen rata kanan semua, pilih aja custom. Kalau high quality, ya disesuaikan sama sistem untuk memaksimalkan performa sesuai yang dibutuhkan. Tapi kalau custom, kita yang ngatur sendiri. Kita bisa ngatur mulai dari performance option-nya, terus kualitas grafisnya, max FPS-nya, brightness-nya, bisa dikunci atau enggak. Oh, harus dimatiin dulu adaptif intensitas cahayanya. Terus juga kita bisa apply to all games. Jadi bisa mengaktifkan fitur pengaturan gaming ini ke semua game. Otomatis semua game bakal dijalankan di pengaturan custom di rata kanan. Kalau misalnya kita aktifin apply to all games. Next, game clock. Nah, kalau game clock kebalikannya sama daily limits. Kalau game clock ini kita ibaratnya bikin alarm, tapi bukan alarm buat bangun tidur atau alarm buat belajar, tapi alarm buat main game. Ini lucu sih, ini fitur yang menurut gue asyik banget, khususnya buat para gamers gitu ya. Misalnya kita main game, pengen main game PUBG Mobile misalnya 5 detik dari sekarang. Ini ngeset aja ya. Kita start, kita tunggu. Langsung muncul alarm. It's time to resume PUBG Mobile. Jadi ini fitur yang menurut gue bagus sih. Ini lucu, bagus, unik juga yang mengingatkan kita untuk main game malah. Jadi kebalikannya dari daily limits. Ini bisa kalian coba, bisa kalian bisa kalian manfaatkan juga buat main game favorit. Selanjutnya ada GIF Creator. Nah, kalau GIF Creator ini salah satu fitur yang unik juga sob, kalau menurut gua. Karena meskipun di sini ya di Game Booster ini kekurangannya adalah kita nggak ada fitur buat ngerekam screen recorder, jadi kita harus manual narik notifikasi bar, terus klik screen recorder buat ngerekam layar. Tapi di sini ada sebagai penggantinya ada GIF Creator. Nah, GIF Creator ini memungkinkan kita bikin animasi bergerak, gambar bergerak, animasi GIF ketika kita main game. Jadi ada durasinya nih. Mulai dari 6 detik, mulai dari 1 detik sampai ke 6 detik. Terus juga kita bisa bikin GIF-nya secara langsung ataupun menunggu dulu momen-momen yang menurut sistem itu menarik. Terus kita juga bisa ngatur kualitas dari animasi GIF-nya. Nah, kayak gini nih prakteknya. Di sini bakal ada tombol floating gitu. Memang ngalangin sih, cuman ya kalau misalnya kalian pengen bikin animasi GIF kan nggak ada salahnya. Terus pas kita lagi main, kita tinggal klik aja tombol ini. Nih, kita lihat ya. Nah, dia bakal langsung rekam dan dijadikan GIF. Nah, kalau udah save in GIF gallery, terus kita klik aja galeri. Nah, di sini ada animasi GIF kita. Tuh, kayak gini. Lucu ya? Ini fitur yang menarik sih kalau menurut gue. Fitur GIF Creator ini jadi menarik dan beda juga gitu. Masih ada lagi sob, Performa Z. Performa Z ini ya nampilin informasi kayak CPU, GPU, temperatur, FPS di bagian
pojok biasanya, dan ini bisa kita atur juga apakah bakal hilang menunya ketika kita main game kayak gini. Jadi tampilnya nanti kayak gini. Nah, kayak gini. Kita bisa geser-geser tampilannya. Dan kita juga bisa atur apakah bisa gini gitu ya, jadi nggak ngalangin layar. Terus juga kita bisa atur apakah menu performa Z ini akan hilang secara otomatis atau enggak. Tapi ya ibaratnya kalau fitur ini tuh fitur standar yang ada di HP lain, di Xiaomi, di Oppo gitu ya, buat tampilin FPS. Ya Samsung juga punya fitur ini dan mungkin banyak orang yang nggak tahu. Jadi fitur ini berguna dan bisa kalian manfaatkan juga. Fitur tersembunyi terakhir adalah Priority Mode. Nah, kita bisa aktifin. Fitur ini tuh ibaratnya buat memprioritaskan performa dari smartphone ketika kita main game. Kita bisa ningkatin frame booster. Oke, ada animasinya juga loh. Terus, apakah setiap kita mainkan game, apakah sistem akan menghapus aplikasi yang berjalan di background atau enggak? Kita bisa aktifin di sini. Kita juga bisa aktifin frame booster di sini. Dan seperti biasa, kita bisa apply to all games. Misalnya kita main PUBG. Oke. Bentar. Nah. Otomatis sistem bakal menghilangkan beberapa aplikasi yang bergerak secara background. Jadi agar tujuannya biar kita main game jauh lebih lancar, jauh lebih smooth, jauh lebih asyik pokoknya tanpa gangguan kayak misalnya gangguan aplikasi, gangguan notifikasi, dan lain-lain. Jadi fitur ini cocok banget buat kalian yang pengen main game tanpa diganggu. Nah, itu tadi sob, pembahasan gua soal 6 fitur gaming tersembunyi yang bisa kalian aktifkan di Galaxy Store. Banyak yang nggak tahu loh ini, mungkin kalian juga salah satunya yang lagi nonton. Kalau misalnya kalian males nyarinya langsung dalam game launcher, kalian bisa langsung searching aja di Galaxy Store, tulis game plugins, terus langsung install. Setelah install langsung open aja, dan download 6 fitur lainnya secara langsung di aplikasi ini. Jadi fitur-fitur ini bisa ngebantu banget meningkatkan pengalaman gaming kalian pas main game favorit, bisa ngatur waktu, bisa nambah waktu, ibaratnya kayak warnet gitu ya, billing. Terus bisa nampilin informasi FPS, CPU, dan lainnya. Pokoknya berguna banget fitur ini buat kalian para pengguna Samsung. Jadi selamat mencoba dan semoga bermanfaat ya. Gua Faisal, gitu aja video dari gua. Jangan lupa like, terus komen, share juga, subscribe channel Telset TV, follow Instagram Telset ID, dan ikutan komunitas Telset dengan daftar via WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Gua Faisal, nuhun sob.